Saya tuh ngerti gini ini nih. Makin bengkak tuh Mas, sampai merah gitu. Kok bisa makin bengkak Mas Hani? Apa ya? Mau menjatuhkan diri. Ya menjatuhkan diri gitu. Patah lagi. Itu sebenarnya siasat Bapak Yuanda dengan saya 3 juta dari Bang Yusuf. Makasih ya Mas Ivan, ngasih untuk. Awas. Ngeri saya, merinding nih. Informasi teman-teman untuk Mbak Isna, banyak yang rusak memang, tidak layak pakai. Sering tuh ketemu dengan janda-janda memang. Gimana kalau misalkan saya buat dari channel itu, mereka tuh bisa dapat jodoh yang baik. Yang pasti harus muslimah. Menjadi Siapa jodoh. tahu dapat jodoh. Iya. Kalau setuju, saya akan coba begitu teman-teman. Buktinya ini Mbak Suwani sampai sekarang belum dapat jodoh. Iya, karena belum laku ya. Istriku, kita pulang. Mas Ivan kebelet nikah. mau nikah. Enggak. Saya mau ngambilkan mic, teman-teman. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gadis TV. Berjumpa kembali dengan saya ya, Ivan. Nah, hari ini saya berkunjung ke Mbak Suwani ya. Setelah beberapa hari yang lalu Mbak Suwani mengalami kecelakaan ya, jatuh patah tulang. Sejak itu 2 hari sekali saya datang menjenguk Mbak Suwani, 2 hari sekali datang gitu untuk menjenguk Mbak Suwani gitu, tapi nggak saya videokan karena apa ya, malam gelap gitu. Nah sekarang ini kebetulan saya datang siang mau jenguk Mbak Suwani. Tapi sebelum lanjut kita berdoa ya seperti biasa, memohon kepada Allah mudah-mudahan kita diberikan kelancaran rezeki, barokah berlimpah, anak cucu yang soleh-solehah. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kedua orang tua kita, mudah-mudahan Allah mengangkat derajat anak cucu kita, mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita semuanya, amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut ke Mbak Suwani. Mudah-mudahan Mbak Isna juga ada di sini. Oh, ini motornya ini ada di sini. Assalamualaikum. Ada di sini. Aduh, pelan-pelan. Aduh, saya tuh ngerti gini ini nih. Bangun bulu kuduk. Tuh. Kok masih kayak bengkak lagi, Mbak San? Bengkak lagi bagaimana? Oke, siap. Saya duduk di sini aja biar terang. Oh, biasanya Mbak Sony duduk di sini ya? Sebentar, bentarnya saya pindahkan dulu ya. Sebentar teman-teman. Istri saya masih di luar. Nah, tuh. Nggak apa-apa. Mbak Sony kan sudah biasa merepotkan. Bercanda teman-teman. Pakai mic ya? Pakai mic. Tolong mic-nya. Nah, istri saya yang masangkan teman-teman. Kasihan anak yatim nih. Nah, Mas Ivan kok tumben datang siang? iya, biar dapat video. Kalau malam kan nggak dapat video saya. Oh, iya sudah. Mas Ivan padahal sering kesini. Kalau malam tapi itu. Iya. Sampai buru-buru gitu nyempetin. Iya kan habis maghrib itu kan saya kan masih ngajar anak-anak ngaji. Iya. Habis itu langsung ke sini gitu. Mbak Suwani gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Mas Ivan sehat. Tapi ini Mas tuh makin bengkak tuh Mas, sampai merah gitu. Kok bisa makin bengkak Mbak Suwani? Kurang tahu juga Mas Ivan. Ini. Kenapa ya? Sakitnya masih kayak apa ya Mas? Nyut gitu ya. Biasanya nyut gatel kan? Gatel kan ya? Iya. Nah, itu mau nyambung tuh tulangnya tuh. Kalau nyut gitu tuh mau nyambung tulangnya. Tapi sakit Mas Ivan. Ya iyalah. Mbak Suwani kan sudah tua. Astagfirullah. Jadi nyambungnya tulangnya agak sulit. Kalau Mbak Suwani masih anak-anak gitu, gampang. Sudah tua. Ini sudah berapa hari gak kebataan sama sekali ini Mas Ivan. Seminggu lebih. Inilah. Lebih kalau 1 minggu. Mas Ivan aja kemarin yang kesini tuh Mas Ivan.
Mm-mm. Habis itu ke sini tapi kan malam gitu kan. Hampir tiap malam Mas Ivan Iya. ke sini. Iya, mungkin saya nggak lama juga Mas Wani ya, karena yang penting penonton tuh, saya tuh kalau kena angin kayak gini lah, pilek. Yang penting penonton tahu kabarnya Mbak Suhani ya, dan nggak Iya. nunggu-nunggu. Coba bisa dibuka ya. Maaf teman-teman. Mas Ivan pilek. Iya, coba bisa dibuka. Jadi biar penonton tahu nih perkembangannya. Nah, tuh bengkak ya. Gak tahu Mas. Ini aja kayak yang apa tuh Mas? Apa namanya? Bahasanya tuh Mas, beteng apa nih Mas ya? Beteng tuh Mas. Iya. Nih Mas, tuh nih Mas. Ini sampai sini-sininya nih Mas. Kalau kemarinnya tuh kan saya belum bengkak kayak gini ya Mas ya. Mas Ivan yang ke sini, Iya. saya itu kan saya apa ya? Kalau sekarang Mas Ivan kayak nyut gitu. Iya memang gitu. Apalagi kalau malam ya. Kalau malam Mas Ivan sakit sampai tidak bisa tidur kadang gitu. Mbak Suhani kalau misalkan ke kamar mandi itu bisa. Jalan tuh kan bisa ya. Bisa aja, bisa. Bisa ya, cuman pelan ya. Iya. Sakit tapi. Kalau tanpa kain ini, kain apa nih? Gendongan nih. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa Mas kan saya dipegang ini aja pakai gendongan saya dipegang sakit gitu. Iya. Kalau betul. jalan itu Mas Ivan. Iya, iya. Tuh. Kayak nyut-nyutan nggak enak Mas Ivan tuh, coba disuruh milih nggak mau buat kayak gini Mas Ivan. Iya, iya, iya. Nah. Oh iya. dibantu sama kadang sama Mbak Isna kalau pagi itu Mas Ivan. Mbak Isna kemana sekarang? Kan di Bataan. Oh Itu iya. kan di Bataan itu. Ntar lagi kalau nutut saya mau ke sana ya, Iya. mau ke Bataan nih, mau ngecek lagi. Produksinya gimana? Laporan dari Mbak Isna? Ya alhamdulillah lancar gitu, tapi ya gimana ya Mas ya? Karyawannya tuh kan kalau sekarang butuh bayaran langsung dibayar, butuh pinjaman gitu kan. Iya biasa. Sekarang kan saya dapat musibah gitu musibah. Iya. Nggak Kadang kalau mau minjem kayak banyak-banyak itu jangan dulu. Iya, soalnya saya mau buat biaya gitu. Iya, iya, iya. Jangan dulu. Kan Mas Ivan tahu sendiri kalau malam kesini tuh saya disuruh beli obat. Iya, gitu. iya, iya, iya. Saya pijet gitu Mas Ivan. Banyak yang nggak kerja gitu Mas Ivan. Iya. Saya itu sebenarnya gini Mbak Sony. Seandainya waktu Mbak Sony jatuh itu ada saya, kan bisa saya rekam ya. Kalau misalkan gini gimana Mbak Sony? Kenapa? Kalau Mbak Sony sudah sembuh, Iya. kita adakan reka ulang gitu. Oh nggak mau. Reka ulang. Jadi saya mau rekam gitu. Iya. Mbak Sony naik ke tangga. Iya. Terus nanti itu apa ya? Mau menjatuhkan diri. Iya, menjatuhkan diri gitu. Saya rekam. Patah lagi. Hah? Patah lagi. Biar lengkap kanan kiri gitu Mbak Sony. Jangan mati nanti. Nggak kerja siapa yang mau bayar? Biar penonton tuh tahu kalau Mbak Suhani itu jatuhnya pas waktu jatuh itu kayak apa gitu tuh. Oh iya, itu menyiksa itu. kan nggak apa-apa. Baru pertama kali patah tulang kayak Mas Ivan. Pertama ini ya nggak pernah patah tulang ya. Enggak. Itu gimana coba? Kok saya yang habis pikir tuh ya. Kok bisa sih? Kok bisa jatuh? Kan malam Mas Ivan. Nah, kan ngebakar tuh kan Mas Ivan ya. Habis itu kan naik ke apa tuh tangga kan. Terus kan sudah malam itu, nggak kelihatan kan. Mau nambah sekam tuh Mas. Iya. Nyampe di atas, sudah tak tambah sekamnya Mas. Habis itu Mas Ivan pas mau turun tuh satu langkah tuh lopot apa ya nggak pas ke tangganya. Jatuh Mas gitu. Jatuh. Pas aduh gitu. Yang nolong siapa waktu itu katanya? Siapa? Untungnya ada siapa saja waktu itu? Pas malam itu. Ada itu cuma di rumah itu, yang rumah kan malam itu. Yang karyawan itu ya? Iya, yang rumah tuh yang sebelah.
Oh, kenapa? Dikira bercanda Mas Ivan. Pas disamperin beneran katanya. Gak kebayang Mas Ivan. Suaranya yang patah gimana? Gitu. Kayak yang apa ya? Enggak, grut Kayak gitu. kayu patah itu lah. Grut gitu tuh. Kalau grut gitu di sini Mas. Tapi tidak pas sakit Mas Ivan. Saya lama-lama Pak bengkak Mas Bengkak ya? Ivan, sini Mas Ivan. Itu paling enggak 4 bulan tuh. Ya, kok sampai 4 bulan? Loh, iya. Kalau patah tulang itu biasanya 4 bulan. 4 bulan? 4 bulan gitu. Ya sudah, mau gimana lagi? Ya apa itu Batak ya Mas Ivan? Ya enggak apa-apa. Misalkan sudah agak ini ya, mau ke Batam misalkan, suntuk di sini mau ke Batam. Yang penting bisa, enggak apa-apa kan, cuma ngontrol, jangan kerja. Kan sudah ada karyawan. Bapak Yuanda tuh tempo hari bilang sama saya, WA saya, Mas Ivan, kok bisa Mbak Suwani itu kayak gitu sampai jatuh? Kan sudah ada karyawan, tidak usah kerja sendiri. Saya bilang ke beliau, iya Mbak Suwani itu orangnya nggak bisa diem Pak gitu. Jadi Mbak Suwani itu apa ya, meskipun ada karyawan tetap kerja sendiri. Tujuannya itu biar apa ya, lebih maksimal, dapatnya lebih banyak gitu. Apalagi kan malam lagi Sama Bapak Yonda bilang, marah Bapak Yonda, kok bisa Mbak Suwani itu, seharusnya nggak usah kerja gitu. Mas Ivan, bentar, yang utangnya gimana itu Mas Ivan? Nah, saya meskipun beberapa hari ke sini malam-malam saya nggak bilang ya ke Mbak Suwani ya. Iya, tidak pernah Karena bilang. Mbak Suwani masih ada uangnya. Yang hutang Mbak Suwani ke Bapak Yuanda itu, kata Bapak Yuanda, pakai aja dulu uang itu. Pakai berobat gitu sampai sembuh. Jadi nggak usah mikirkan hutang. Tapi gak enak Mas Ivan. Enggak, kata beliau sudah gitu. Beliau bilang nggak usah bayar hutangnya. Gitu. Itu dipakai untuk berobat katanya gitu. Bapak Yuanda itu bilang sama saya, ini saya mau jujur ya, Mbak Suwani ya, saya sudah berencana, punya rencana sama Bapak Yuanda. Jadi Bapak Yuanda itu murni seperti para donatur yang lain, membantu Mbak Suwani tanpa tanpa mengharap uang itu dikembalikan. Tidak. Cuman kenapa Bapak Yuanda itu bilang harus Mbak Suwani 1 bulan harus bayar. Kalau pinjem berapapun saya kasih, tapi setelah ada entah 1 bulan atau 2 bulan uang harus kembali. Gitu itu ya. Itu sebenarnya siasat Bapak Yuanda dengan saya supaya Mbak Suwani itu semakin semangat kerjanya. Jadi biar punya tanggung jawab Mbak Suwani. Gitu loh. Jadi bayar ke Bapak Yuanda. Nanti butuh modal, pinjam lagi, dikasih lagi gitu, bayar lagi terus gitu. Itu sebenarnya trik Bapak Yuanda agar Mbak Suwani ini sukses ke depannya gitu. Buktinya sukses kan Mbak Suwani kan? Alhamdulillah Mas Ivan, jadi bisa beli motor gitu. Apa ya, produksinya makin banyak. Iya betul Mas Ivan. Nah, sekarang aja Mbak Suwani ini kena musibah kan nggak ada yang tahu lah. Iya, tapi itu Mas Ivan ya, sebenarnya kan kemarin uangnya ada, yang mau tak buat Pak Yuanda Mas Ivan. Habis itu kan kalau sekarang kan kurang dipakai ya obat itu Mas Ivan. Iya. Gitu. Nggak apa-apa sudah, nggak usah dipikirkan. Itu dipakai untuk berobat katanya. Gitu. Tapi gimana kan? Nggak apa-apa. Iya, dipakai aja sudah, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah sembuh nanti baru bayar. Nah, nggak usah, kata Bapak Yuanda, nggak usah bayar, itu untuk Mbak Suwani. Toh itu sebenarnya memang saya kasih ke Mbak Suwani, tetapi supaya Mbak Suwani itu tidak terlena dengan dengan banyak uang, jadi saya bilang ke Mbak Suwani itu harus bayar supaya Mbak Suwani itu lebih semangat gitu, kata beliau. Alhamdulillah, berarti itu nggak usah dibayar ya? Nggak usah, tapi dengan syarat Mbak Suwani harus lebih semangat nanti kalau sudah sembuh ya. Iya Mas. Bilang terima kasih dan doakan beliau. Beliau sedang sakit nih.
Bapak Yuanda sekarang sedang sakit. Sakit apa Mas Ivan? Betisnya sakit, nggak bisa apa, kalau jalan itu kayak yang gimana gitu, sakit katanya gitu. Oh, Doakan. untuk Bapak Yuanda, makasih ya. Sudah apa ya? Sudah dikasih modal dulu sampai sekarang dipinjemin uang nggak usah bayar. Mm-mm. Semoga rezekinya Pak Yuanda makin lancar dan Amin. sakitnya segera diangkat. Amin. Semoga cepat sembuh ya Pak Yuanda. Makasih. Amin. Kita baca Al-Fatihah untuk kesembuhan beliau ya. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Dan kita doakan para donatur semuanya yang sudah membantu Mbak Suwani. Iya. Ada Tuan Aziza, Tuan Ahmad Muzaffar, ada apa Tuan Razali, terus ada Tuan siapa? Siapa ya? Abdul Rashid, Tuan, aduh banyak lah. Banyak Terus Mas saya Ivan. sampai ini apa? Bingung mau nyebut yang mana saja. Kita doakan beliau mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, mudah-mudahan sehat selalu, dan penonton juga. Ya. Mudah-mudahan dilancarkan usahanya, Amin, amin. dimudahkan segala urusannya, Amin. barokah rizkinya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Terus yang terakhir nih, ada amanah dari Bang Yusuf di Singapura. Saya beberapa kali ke sini malam-malam, tidak saya serahkan uangnya karena Mbak Suwani masih punya uang. Dan sekarang ini mumpung saya datang siang, saya mau titipkan apa rezeki untuk Mbak Suwani dari hamba Allah Bang Yusuf di Singapura, dipakai untuk berobat juga ya. Alhamdulillah kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Awas tuh tangannya tuh. Enggak gerak ini, enggak bisa. Enggak gerak ya? Nah, Mas Ivan kok alhamdulillah dapat rezeki Mas Ivan. Alhamdulillah, tapi ingat ya, harus cepat sembuh ya, supaya cepat beraktivitas. Katanya pengen rumah. Iya. Mbak Suwani pengen bangun rumah kan, bikin rumah? Pengen banget Mas Ivan. Bata kan bisa bikin sendiri. Tinggal ongkos tukang, tinggal semen, pasir, kayu, kusen, nah, genting, tinggal itu aja. Kumpulkan ya. Nah, ini Mbak Suwani 3 juta dari Bang Yusuf. Makasih ya Mas Ivan, ngasih untuk siapa? Dari siapa Mas Ivan? Bang Yusuf di Singapura. Untuk Bang Yusuf di Singapura, makasih rezekinya. Ini nanti tak buat berobat. Biar cepat sembuh, semangat gitu Mas Ivan, bisa kerja lagi. Doakan juga beliau. Semoga rezekinya lancar. Amin. Semoga dalam lindungan Allah, sehat selalu, dan pokok yang baik-baik doanya Mas Ivan. Makasih. Ya, ini sangat bermanfaat nih Mas Ivan, nanti bisa buat berobat. Bisa buat apa ya? Siapa tahu nanti pijit gitu. Nggak sampai habis uangnya, bisa diputar ke modal lagi. buat bayar karyawan gitu Mas Ivan. Alhamdulillah ya, makasih ya. Ya. Mudah-mudahan segala doa terbaik untuk Bang Yusuf ya, dan mudah-mudahan para leluhurnya, ahli kuburnya diberikan tempat yang paling mulia di sisi Allah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Mbak Suwani, ini kan gelap, tar lagi saya minta foto. Keluar bisa kan ya? Iya. Pasangkan dulu. Mas Ivan, tunggu, mau nanya lagi ya, masalah Isna itu. Iya teman-teman. Kan kemarinnya kan Mas Ivan sama Mbak Isna kan ke sana. Iya. Bilang kan tidak direkam katanya Mbak Isna. Gitu. Iya. Saya mau sampaikan ntar lagi. Saya umumkan ya. Pakaikan dulu. Kita ngobrol di luar ya, biar ini terang. Teman-teman, sebentar lagi akan saya kasih info tentang rumah Mbak Isna yang dibongkar ya. Nah, sebentar. Awas.
Ngeri, saya merinding nih. Sakit Mas Ivan kalau diangkat ini. Pelan. Ih, merinding saya. Coba, bisa? Kenapa ini kalau taruh sini dulu? Boleh, nggak apa-apa. Apa dibawa? Iya, bawa aja nggak apa-apa. Iya. Bawa nggak apa-apa. Oh, mana uangnya? Tak pegangkan dulu. Nah, itu di papa tuh tangannya tuh. Nah, yuk. Kita keluar dulu ya. Ya. Sakit ini Mas Ivan. Pelan-pelan Mbak Suwani, nanti kejedok pintu nih. Biasa, maklum teman-teman. Aduh, Mbak Suwani biasa ini, biasa apa ya? Switch gitu orangnya. Ya gitu. Kalau sekarang enggak lebih berhati-hati. Soalnya Jangan sakit. hati-hati ya, jangan hati-hati. Sana, Mbak Suwani. Gimana Mas Ivan? Nah, di motor nggak apa-apa. Duduk di motor. Iya, duduk di motor dah. Duduk di motornya Mbak Suwani. Enggak gelap di sini Mas Ivan. Enggak. Nah, gitu. Awas. Nih, pegang uangnya. Awas Isi tangannya. banyak. Ngeri saya nih. Teman-teman, ini informasi untuk Mbak Isna ya. Iyalah ya, saya nggak usah ke Mbak Isna ya. Iya. Salam ke Mbak Isna kalau saya datang ke sini ya. Iya. Informasi teman-teman untuk Mbak Isna, kapan hari saya sudah datang bersama Mbak Isna ke lokasi rumah Mbak Isna, memang sudah dibongkar ternyata. Terus kayu-kayu apa sembarang itu banyak yang rusak, memang tidak layak pakai, tapi ada sebagian yang masih layak dipakai. Iya. Nah, terus Mbak Isna itu entah kenapa, Mas Ivan, ini kan kalau bikin rumah lagi kan nggak mungkin nih, nggak cukup kayunya katanya. Iya, gimana? Mau saya sedekahkan ke pesantren, Mas Ivan katanya. Katanya siapa? Katanya Mbak Isna. Jadi kayu-kayu yang masih ada, masih bisa dipakai itu diwakafkan ke pesantren oleh Mbak Isna. Iya. Kayu-kayu, semua kayu, Semuanya. semuanya. Jadi kata Ustadz yang tempoh hari kan saya ketemu dengan Ustadz itu, kayu-kayu yang masih bagus itu mau dipakai untuk apa namanya, tambahan usuk katanya. Apa ya usuk itu ya, bagian atas bangunan. Oh iya, kayak itu yang bawahnya genteng. Bawahnya itu. genteng itu. Betul, Mas Ivan. Sedangkan yang sudah rusak, nggak dipakai itu mau dipakai untuk kayu bakar, Ya. untuk masak apa ya, anak-anak santri gitu, Ya. makanannya anak santri gitu. Apa itu yang pertama. Yang kedua, saya urus ke Bapak Kasun, kepala dusun Ya. waktu itu ya. Ternyata tanah itu memang adalah milik negara. Iya. Jadi nenek moyangnya Mbak Isna itu dari awal dulu itu memang hak pakai. Jadi menempati di sana, begitu. Menempati. Jadi tanah itu bukan hasil beli, tapi tanah itu memang milik negara. Jadi milik hutan, perhutani Oh, gitu. berarti itu anggapannya tuh bukan milik keluarga gitu. Bukan ya, Mas, milik ya? keluarga, bukan milik pribadi gitu. Ya, Jadi itu itu nggak bisa ya Mas ya? Hah? Kalau kayak gitu seumpamanya dibangun rumah lagi di sana itu nggak bisa. kalau misalkan Mbak Isna mau bikin rumah lagi di sana itu boleh, nggak apa-apa, tapi tanahnya bukan hak milik tapi hak pakai gitu, boleh nggak apa-apa katanya. Tapi saya pikir-pikir percuma Mbak Isna bikin di sana, toh jarang ditempati. Mbak Isna kan tinggal di sini. Iya. Kalau misalkan kayu yang masih ada itu dipaksa untuk bikin rumah, meskipun kecil, itu sebenarnya bisa, genteng-gentengnya itu Iya. bisa, tapi lebih baik kata Mbak Isna diwakafkan ke pesantren. Kenapa? Kalau bikin rumah, takutnya nanti dipakai ditempati orang-orang yang nggak baik, Iya, kayak untuk kemarinnya gitu. mabok-mabokan, untuk apa gitu. Kan ada yang bilang kemarin tuh Mas Ivan, sebelum dibongkar tuh Mas, Mbak itu dipakai ini gitu. Iya. Hmm. Jadi kayak gitulah Iya. informasinya tuh teman-teman. Ya sudah Mbak Suwani, sekarang Mbak Suwani masuk, Ya. saya langsung pamit pulang ya. Kok buru-buru Mas Ivan? Sudah, biar nggak ganggu, Mbak Suwani kan sakit, biar istirahat. Ini ya, dari biasanya Mas Ivan meskipun nggak ngerekam gitu, tapi itu kalau malam tuh
sering ke sini meskipun cuma bentar gitu tapi nyempetin. Gimana kabar Mbak Sony? Sudah agak mendingan gitu tiap Iya, malam. Cuma hari apa tuh enggak ya Mas ya? Tadi malam enggak? Oh enggak tadi Tadi malam. malam enggak? Ini pada datang agak siang ini Mas Ivan. Iya, teman-teman. Jadi Mm-mm. apa ya? Saya datang itu kalau malam nggak bisa divideokan, gelap. Soalnya Meskipun gelap. divideokan nanti penonton komplain, kok gelap Mas Ivan, pasti gitu. Ya sudah Mbak Sony, silakan. Ini yang nyuci siapa nih? Mbak Isna ya? Iya, itu dicucikan Mbak Isna Mas Ivan. Iya, iya, iya. Kalau Iya. masak aja tuh Mbak Isna. Kalau kadang Mbak Isna biar dah Mbak Suwani duduk-duduk aja biar saya masak. Habis itu tuh langsung ke Bataan. Kasihan Mas sebenarnya itu. Iya. Iya, iya, iya. Oh iya Apa-apa teman-teman. gitu. Apa ya? Saya mau tanya nih sama teman-teman ya. Mumpung sekarang ini, baru ingat saya. Kenapa sih, Teman-teman gini teman-teman. Saya tuh kan setiap hari jalan ke pelosok-pelosok pedesaan, perkampungan, terus naik gunung, turun gunung gitu ya, mencari gadis-gadis atau janda-janda yang memang betul-betul membutuhkan. Kalau apa ya, setiap kali saya jalan sering tuh ketemu dengan janda-janda, memang janda-janda asli, janda-janda yang baik, janda-janda yang muslimah, betul-betul muslimah gitu. Banyak tuh. Terus ada lagi janda-janda yang nggak baik, yang janda pirang, yang janda yang tidak baik lah sifatnya. Banyak juga tuh. Nah, terus saya itu punya pikiran gini teman-teman. Kenapa ya saya kalau jalan ke pelosok-pelosok cari gadis-gadis yatim yang betul-betul membutuhkan, janda-janda yang betul-betul membutuhkan, itu kadang ketemu juga dengan janda-janda muslimah yang baik, tetapi apa ya, tidak layak dibantu, tapi baik orangnya gitu, bagus gitu tuh. Saya punya pikiran gini, gimana kalau misalkan saya buat channel baru, entah apa nama channelnya nanti, itu khusus janda-janda yang muslimah yang baik. Siapa tahu dari channel itu mereka tuh bisa dapat jodoh yang baik gitu tuh, bisa dapat jodoh gitu tuh ya. Kalau maksudnya Mas Ivan tidak layak dibantu tuh gimana Mas Ya Ivan? kehidupannya itu bukan orang, maaf ya, maaf, Iya bukan orang. bukan orang miskin, orang biasa, Orang punya. orang apa ya, tidak kaya, Tapi cukup gitu ya, Mas. biasa, cukup, pekerjaannya layak, orang tuanya lengkap. Kalau yang di Gadis TV itu kan nggak punya orang tua, terus makan aja susah gitu ya. Mulu ngamen semuanya. Contoh. Saya punya rencana tuh bikin channel baru khusus janda-janda muslimah yang baik, meskipun tidak perlu dibantu, orang tuanya lengkap. Tujuannya apa? Biar pertama, siapa tahu dari situ ada apa ya, ada jodoh. Betul. Ketemu jodoh. Mau jodoh yang baik. Yang baik. Nah gitu tuh, jodoh di luar sana yang betul. baik. Siapa tahu tuh. Iya. Kok masuk juga idenya Mas Ivan? Yang pasti harus muslimah. Kalau yang janda pirang saya nggak mau. Saya malu kalau ngerekam tuh, saya malu sendiri gitu. Kalau menurut teman-teman gimana? Kalau menurut teman-teman gimana nih? Kalau setuju, insya Allah kapan gitu akan saya buatkan. Buatkan channel. Saya mau datang ke salah satu apa janda. Saya kalau lewat ya, ada jalan yang biasa kami lewati itu ada. Kadang-kadang dia itu nyuci, kadang ketemu nyuci, kadang ketemu ini, permisi Mbak, oh iya Mas, mampir gitu, padahal nggak kenal. Oh ini baik nih orangnya nih, pengen saya datangi juga tuh, saya buatkan channel gitu tuh. Tapi muda sih ya Mas ya? Ya masih muda dong. Kalau janda ini ya tergantung lah nanti, apa jandanya yang masih muda kek, yang sudah berumur, atau yang sudah 40 ke atas, atau yang 20 ke atas. Tapi yang muslimah yang baik. Intinya tujuannya itu bukan untuk dibantu, tetapi menjadi siapa jodoh. Tahu dapat jodoh. Tapi yang pasti jodoh yang baik-baik juga. Gimana kalau menurut teman-teman nih?
kalau setuju, saya akan coba begitu teman-teman. Ya, Ya, bagus juga idenya Mas Ivan itu. kalau menurut Mbak Suwani gimana? Bagus Mas Ivan. Cocok Bagus ya? itu. Oke Iya, ya. cocok itu udah Mas Ivan. Siap. Siap. Tapi saya harus tanya ke penonton. Ya. Kalau penonton oke, saya akan buatkan. Kalau enggak oke, saya enggak. Gitu ya. Enggak, tapi kebanyakan yang setuju nanti itu Mas Ivan. Insya Allah, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Kalau jodoh, saya kan dapat pahala Iya. juga. Iya, Dapat kalau apa apa ya, berjodoh, hmm, punya keturunan, punya Iya. anak, nanti soleh-solehah juga. Mas Saya kan Ivan dapat pahala juga. Iya, Nah, pahala itu memang kita tidak dapatkan di dunia, tetapi di pahala itu yang akan nanti memberikan syafaat bagi kita di akhirat. Ya buat itu. nambah pahala gitu. Iya, Buktinya ini Mbak Suwani sampai sekarang belum dapat jodoh. iya, karena belum laku ya. Bukan Mas Ivan. Gimana? Masih gimana ya? Belum kepikiran. Belum kepikiran ya, belum laku masih, bukan nggak laku ya. Nggak laku. Memangnya bata nggak laku. Memangnya bata, nggak laku. Bercanda gitu. teman-teman ya. Nggak bercanda. Tulis di komentar ya, setuju atau tidak ya. Nanti kita buatkan Ya. channelnya. Biar saya jalan, sekali jalan tuh kalau ketemu dengan janda yang baik, meskipun tidak butuh dibantu, saya akan juga. gitu. Ya, sip Nah, Mas Ivan. jadi sekali jalan saya bisa dapat makin banyak video gitu tuh. Banyak, kadang kebanyakan tuh. Ya, Tapi nggak bisa bercanda. dicampur di Gadis TV ya. Kalau di Gadis TV itu khusus yang betul-betul membutuhkan. Berarti Mas Ivan pas buat channel lain. Channel lain, channel baru, entah namanya nanti apa kek gitu. Tapi tetap Mas Ivan. Ya. Gitu. Ya sudah Mbak Suwani, silahkan beristirahat. Saya langsung pamit pulang. Ayo istriku, kita pulang. Mas Ivan kok makin romantis gitu Kak. Harus romantis dong supaya Itu. rezekinya makin lancar. Bilang istriku gitu. Kalau kemarinnya enggak. Gimana? Ayo pulang. Eh, Bercanda. ayo sayang kita pulang. Mas Ivan jangan gitu. Yang ayo Mas sayang. Ivan jangan gitu. Lah, Masih Saya belum meskipun sudah tua sama istri harus apa ya, sayang. Tapi jangan di depannya Mbak Suwani Mas Iya, loh, Ivan. saya kan sengaja nih. Ayo istriku kita pulang kan gitu tuh. Biar Mbak Suwani tuh kebelet Oh, pengen kebelet nikah. mau nikah. Enggak, lebih mementingkan apa ya? Usaha ya. Usaha dulu Mas Ivan. Oke. Biar tidak disepelekan oleh laki-laki. Bagus. Ya sudah Mbak Suwani, saya Mau minta. pulang beneran Mas Ivan? Iya, saya minta mic-nya. Saya anu ya, nggak usah anu ya, biar saya yang ngambilkan mic-nya ya Mbak Suwani ya. Iya. Kasihan Mbak Suwani. Saya mau ngambilkan mic Mbak, teman-teman. Wes, Kok dipukul sama Mas Ivan ini ya? mic ya, permisi ya. Hampir saja kena ya, gini saya memang sengaja Mbak Suwani. Ini istri saya teman-teman. Ya sudah, saya pulang, permisi. Makasih Mas Ivan. Sama-sama. Hati-hati Mas Ivan. Lewat di jalan. Iya, heeh. Jalan Mas Ivan. Iya lewat di jalan. Assalamualaikum.